Shirakiin, gue lupa namanya, bentar ya. Shirakiin Richichiyo. Ini nama susah banget ya, gak ingat gue. Halo guys, balik lagi sama gue, Juju. Masih sama dengan minggu kemarin, gue hari ini masih bahas mengenai top 5 anime. Jadi, stay tune terus. Tapi, gue ingetin lagi ya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-share juga ke teman-teman kalian, biar kalian tidak ketinggalan info-info penting tentang anime dan info lainnya. Oke, kalau begitu kita lanjut. Oke, di film pertama itu ada Tonari no Kaibutsuken. Dan genre film ini adalah komedi, romance, school, shoujo, dan slice of life. Durasinya itu adalah satu seasonnya itu 13 episode, dan gue dengar-dengar katanya kalau bukan tahun 2021 atau nggak tahun 2022 ada season 2-nya. Ini berceritakan tentang seorang gadis ya yang bernama Mizutani Shizuku. Dia ini memiliki sikap yang sangat cuek terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya dia, yang menurut dia nggak penting ya. Dan dia tuh lebih fokusnya tuh ke prestasinya dia, nilai dia di sekolah. Dan hal itulah yang membuat dia tidak memiliki seorang teman. Dan pandangan hidupnya berubah setelah dia bertemu dengan Yoshida, yang memiliki sikap yang terbalik dari si perempuan ini. Ya, sikap terbaliknya itu seperti ya dia tuh nakal, dia tuh suka main-main, dia juga suka berantem. Ya pokoknya begitulah. Ini kesamaan dari mereka berdua itu ya sama-sama tidak punya teman ya, karena sikapnya mereka. Di dunia nyata juga begitu ya. Kita baik dijauhin, kita nakal juga dijauhin, kita cantik juga kadang dijauhin, kita jelek juga dijauhin. Bener gak sih? Maaf ya. Kalian ngebayangin nggak gimana mereka menjalani pertemanan? Yang satu pendiam cuek, yang satu nakal, dan sama-sama belum pernah punya teman. Kayak gimana ya menurut kalian? Pasti canggung banget kan? Kepo kan sama jalan ceritanya? Ditonton ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Itu ada film Golden Time. Dia memiliki genre itu komedi romance, dan dia memiliki durasi cuma satu season dan 24 episode. Ini berceritakan tentang kisah seorang mahasiswa ya, yang bernama Toda Banri, yang dia pindah ke universitas di kota Tokyo. Dan si Toda ini dulu pernah mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia kehilangan hampir semua ingatannya. Jadi bisa dibilang di kota Tokyo itu merupakan adalah aktivitas barunya dia, kehidupan barunya dia. Di hari pertama dia masuk ke universitas, dia terlambat karena kesasar. Karena dia memang tidak tahu kota Tokyo tersebut. Jadi kayak salah arah gitu, dia salah ngambil jalan. Tapi di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang pria, yaitu Mitsuo, yang ternyata juga kesasar. Dan sampainya dia di kampus, sempat dia belajar juga. Nah, si Bandri ini dikagetkan dengan munculnya gadis yang bernama Kaga Kouko. Kok nggak salah, lupa juga aku jadinya kan. Yang merupakan pacarnya si Yanagisawa Mitsuo, yang seorang pria yang kesasar juga. Pria yang sebelumnya gue sebut ya. Disinilah dimulai pertemanan mereka, dan lambat laun ingatannya si Bandri pun mulai menghantui dia ya. Jadi mulai ingat satu persatu, dan termasuk kisah cintanya juga loh. Sorry loh kalau untuk nama gue, itu yang gue ingat, itu yang gue sebut ya. Di film wajib lu kepoin, karena ini juga komod gue sih lumayan bagus. Jadi jangan lupa ditonton. Oke, kita lanjut yang ketiga. Itu ada film Ino X Boku Secret Service. Film ini memiliki genre komedi, romance, shonen, dan supernatural, dan dia baru memiliki 12 episode. Jadi ini berkisah tentang suatu tempat yang bernama Maison de Ayakashi, yaitu sebuah apartemen yang memiliki sistem keamanan yang sangat luar biasa ketat. Dan
orang-orang di luarnya itu menyangka itu adalah tempat orang-orang biasa pada umumnya. Dan sayangnya mereka semua tuh tidak tahu rahasia tentang tempat tersebut. Gue dari tadi tuh susah banget mau ngomong, Karena tuh suka belibet nih mulut, suka belibet. Tapi lanjut. Jadi suatu hari ada seorang gadis bernama Sira Kiin, gue lupa namanya, bentar ya. Sira Kiin Richichiyo. Ini nama susah banget ya, gak ingat gue. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di Mansion Ayakashi tersebut. Alasannya sih untuk dia bisa hidup mandiri dan bisa juga hidup tenang tanpa ada gangguan orang-orang lain. Tapi keluarganya si Richichiyo ini tidak mau dia hidup sendirian, jadi disewalah pelayan khusus nama Miketsu Kami Sausi. Awalnya nggak suka dengan si Sausi ini, si pelayan khususnya ini, karena dia sedikit aneh. Tapi lambat laun akhirnya dia bisa menerima si Sausi ini. Tahu nggak anehnya kenapa? Karena pelayannya itu adalah Ayakashi. Tahu kan maksud dari Ayakashi itu apa? Ya sejenis roh-roh gitu ya. Kepo nggak sama filmnya? Ini bagus sih kalau menurut gue juga suka. Gue nonton sampai 2 kali, jadi kalian wajib tonton. Oke, kita lanjut yang keempat, itu ada School Babysitter. Kali ini gue bakal kasih film yang di dalamnya tuh ada anak-anak kecil yang unyu-unyu, lucu-lucu. Genre film ini adalah komedi, school, shoujo, dan slice of life. Dan untuk durasinya dia memiliki 12 episode, itu merupakan season 1, dan gue dengar-dengar sih katanya season 2 bakal ada. Jadi kita tunggu aja yuk. Jadi ini kisah tentang seorang laki-laki bernama Ryu. Gue bingung ngomongnya. Dan bersama dengan adiknya bernama Kotaru. Ini favorit gue banget. Mereka berdua ini ditinggal pergi atau ditinggal meninggal oleh orang tuanya karena sebuah kecelakaan pesawat. Dan mereka berdua tuh benar-benar merasa kehilangan banget, apalagi si Kotarunya sampai nangis-nangis. Mau gak mau mereka harus menjalani kehidupan mereka yang baru. Tapi pada saat di pemakaman, Ryu dan Kotaru ini bertemu dengan seorang nenek-nenek yang ternyata adalah kepala sekolah. Jadi dia yang memiliki sekolah elit dan dia mau mengasuh Ryu dan si Kotaru ini. Jadi si Ryu ini diadopsi tapi dengan syarat, yaitu dia harus menjadi pengasuh di klub pengasuh balita di sekolah tersebut. Yaitu dimana klub tersebut itu isinya adalah anak-anak dari guru-guru yang bekerja di sekolah itu. Tapi kalau misalkan gua agak belibet ngomong nih. Jadi klub itu kekurangan orang, karena tahulah, jadi anak-anak siswa situ tuh nggak ada yang mau jadi pengasuh anak kecil lah. Jadi Ryu lah yang menjadi ketua dari kelompok klub tersebut. Ini kisahnya benar-benar ya lucu sih, soalnya yang kita lihat tuh pasti bakal banyakan tentang si adik-adik kecil itu. Pokoknya lucu, ini wajib banget kalian tonton karena menurut gue ini juga tergolong kayak refresh ya. Yang kelima itu ada Tokyo Memeo. Kali ini gue bakal bawa kalian ke film yang sangat lama. Ini pernah juga masuk di TV Indonesia dan pasti kalian beberapa sudah ada yang nonton dan ada juga kayaknya enggak ya. Genre dari film ini adalah komedi, romance, ada fantasi juga, terus ada supernatural juga, adventure juga, banyak deh pokoknya. Dan dia memiliki durasi 52 episode aja. Ini kisah tentang beberapa gadis yang gennya itu ternyata telah dirubah dengan gen-gen seperti hewan ya, seperti kucing, ada juga yang burung, ada juga yang kera, ada juga yang serigala, ada juga yang jangkrik kan, lupa gue. Ini kalau menurut gue cocoknya memang buat anak-anak kecil yang biasanya hari Minggu nunggu film-film kartun ya. Ini tentang superhero cewek-cewek yang cantik-cantik, yang pakai kostum, yang dia harus berubah juga, metamorfosis kayak gitu. Tapi dulu sampai sekarang aku masih suka loh sama film ini, soalnya karakter mereka juga bagus-bagus, ceritanya juga kalau menurut gue bagus. Jadi kisah untuk menyelamatkan bumi dari serangan makhluk-makhluk asing. Namanya Deep Blue.
Pokoknya kalian yang nonton ini pasti bakal ngerasa kayak nostalgia ya. Oke guys, tadi itu adalah top 5 anime yang gue rekomendasikan buat kalian. Jangan lupa ditonton ya, dan gue ingetin lagi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu besok. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. Bye bye.